semuanya. Sebelumnya, kali ini saya akan mendemokan pengerjaan pendahuluan praktikum pertemuan 3 sistem operasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Batil Sando Gemilang Wahyudi. Untuk NPM-nya 0620010738. Gak usah berlama-lama, langsung ke penjelasan dari prosesnya. Untuk proses yang pertama yaitu proses treat. Di sini proses treatnya yaitu berdasarkan implementasi treat sebagai kelas parent atau kelas utama yang akan nanti di-inherit pada kelas coba lab ini. Itu kita override dulu dari method treat ini dengan nama public void run, dan kita sistem output berjalan. Kemudian kita public static void, kita di main kelasnya kita coba lab, new coba lab T1 kita start. Kemudian sekarang kita coba ke profilingnya. Ini untuk profiling dari yang pertama kita lihat dari metodenya dulu. Nah, untuk metodenya totalnya di mainnya kita tadi kan gak terlalu banyak ya, jadi ini menampilkan metode apa saja yang dipakai sama running time-nya, total waktunya. Kemudian untuk kita mau lihat treatnya, nah kita bisa lihat di sini berjalan proses dari designer, command cleaner, Java. Itu merupakan proses terkecil yang dijalankan pada itu. Nah, sudah dilihat build successful, kemudian kita close. Kemudian yang kedua yaitu implement treat dengan interface runnable. Nah, untuk itu kita buka yang ini, yang kelasnya sudah saya siapkan tadi. Kemudian kita implementkan dari runnable-nya. Runnable sendiri kalau boleh saya cek. Nah, runnable itu merupakan bagian dari library Java Lang yang fungsinya untuk sebagai interface. Nanti akan dimainkan sebagai ngeran, hasil run. Kemudian kita juga lihat hasil yang sudah itu sedang berjalan, dan kita implementkan treat M1 start. Sekarang kita coba profilingnya dari sistem operasinya. Untuk yang pertama metodenya dulu. Nah, masih tetap hanya saja lebih berbeda daripada yang tadi ya, karena kan ini diimplementasikan dari itunya treat class runnable interface-nya. Dan untuk bagian treatnya, nah kelihatan kan masih prosesnya berjalan sama. Kemudian untuk yang ketiga yaitu treat dengan instan dari kelas Java. Kalau tidak salah saya sudah siapkan di kelas contohnya. Nah, kelas ini juga sama tadi, kelas contoh bukan extend ya. Jadi kita bikin treat-nya, kita runnable kan. Jadi di dalam treat ada runnable. Kalau misalnya itu proses sedang berjalan, kita coba profiling aja, langsung profiling dari treatnya langsung aja. Nah, profile application dan untuk kita close dulu, terus kita masuk ke treat twice. Untuk treat twice-nya, nah treat twice-nya di sini itu extend merupakan treatnya jadikan kelas parent kan, tetapi nanti di override di bagian sini di luar main kelasnya nanti, tapi kita panggil dari, kita bandingkan sama yang ada di kelasnya.
Jadi kita lakukan 2 kali, dari dalam sini kemudian di dalam main class sendiri. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu jalankan thread dengan metode run. Tadi codingannya sudah saya siapkan, yaitu di sini Haskell run. Nah, ini juga sama konsepnya, extend dari class thread-nya jadikan parent, jadi diinheritkan ke itu, dan kita override di public di method run-nya. Nah, kemudian kita lakukan juga kelasnya ini di main kelasnya kita panggil. Nah, kita run juga di main kelasnya juga, di run ulang jadinya. Kemudian yang yaitu ini. Nah, di kelas ini agak lebih kompleks sedikit. Kita panggil sama seperti tadi, diinheritkan jadi kelas thread-nya. Kita bikin method run, kita loop kan. Nah, kita ke sini kita try sama catch. Dari thread-nya kita slip 500 kali, dan catch-nya kita interrupt execution, dan nanti kita print cetak. Nah, kemudian untuk di main class-nya sendiri, kita nanti panggil sendiri dari kelas Haskell run. Jadi kita panggil 2 kali. Dan untuk yang terakhir, thread ini di bagian ini. Nah, juga sepertinya sama, cuma bedanya di sini metode yang kita panggil itu metode start, bukan metode run. Kalau tadi kan kita panggil yang di sini kan metode run. Untuk bedanya sendiri, kalau start itu dimulai, sedangkan run itu dijalankan. Kemudian sudah untuk thread modul 5 yaitu saja. Kemudian kita saya akan lanjut ke modul 6. Untuk modul 6 sendiri yaitu tentang Windows Service. Windows Service yang nah, kemudian kita sudah dari tadi run command, kita masuk ke service, ketikkan service MSC ini, dan kita masuk ke service, kemudian kita cari update, Windows update. Ini bisa kita pilih mana yang akan di service. Nah, kemudian kita cek properti, nama propertinya wow survey, kita Ctrl C atau kita copy, kemudian kita buka notepad, terus kita ketikkan sebentar, caps lock saya menyala. Net start, kemudian net sebentar, kita hentikan yang untuk awal-awal. Stop dulu. Dan untuk kelas yang bawahnya, nah, kemudian kita save dengan nama ini, kita all file, kemudian kita save dengan nama update backup. Nah, di sini saya sebelumnya kalau tidak salah sudah ada update bat. Nah, di sini sudah ada, jadi saya tidak perlu meng-save ulang. Kita tidak save dulu, kemudian setelah itu saya masuk ke, nah, kita masuk ke task scheduler. Task scheduler di sini kita bikin di sini create task.
kita bikin nama daringannya update. Dan di sini tadi kan masukkan nama sama npm sandu 07338. Kemudian kita di triggernya kita bikin new. Nah, untuk kita setnya bikin tesnya setiap login, jadi ada setiap user masuk akan dilakukan update. Dan kemudian untuk actionnya kita lakukan new. Nah, kita pilih program yang mana akan yang dijalankan. Jadi kita tadi pilih update ini. Nah, kemudian untuk yang lainnya biarkan saja. Nah, seperti tadi sudah saya save juga, jadi kelihatan ini namanya descriptionnya update, triggernya add logon ini user, actionnya start program dari sini update bot. Sudah, sekian untuk pengerjaan pendahuluan modul 5 sama 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di lain kesempatan.